yang mana Nabi Muhammad SAW bersabda, man ahanna, barang siapa yang ai adillah, apa, merendahkan, ya, meremehkan, menghinakan, khamsatan, yaitu 5 minan nas, maksudnya 5 dari hal, ya, manusia, ya. Andaikan seorang manusia meremehkan ada 5 hal, khasirah khamsatan, maka ia akan rugi 5 hal lainnya, yaitu akhluqu khamsatun umur, ada dia menghancurkan, dia merusak perkara 5 perkara lah lainnya. Kalau dia remehkan ini perkara, sama aja dia merusak ada 5 perkara yang lain. Apa 5 perkara tersebut? Man istakhaffa bil ulama bi antarku ta'dhimihim, yaitu barang siapa yang dia meremehkan, merendahkan ulama, ya, dengan dia itu meninggalkan daripada menghormati mereka, mengagungkan dalam arti memuliakan karena ilmu yang dibawa dalam perkara agama Allah Subhanahu wa taala. Karena ulama itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita merendahkan seorang ulama, masa yang pertama akan hancur adalah khasirad dina, maka akan hancur tuh agamanya. Kenapa? Fa innahum ma'din syariah, karena mereka adalah orang-orang yang membawa daripada syariat, ya. Jadi orang yang meremehkan ulama, ya, maka yang pertama hancur adalah agamanya. Jadi kita jangan meremehkan 5 manusia yang kalau kita remehkan akan hilang 5 perkara lainnya. Orang remehin ulama, maka yang pertama hancur adalah agama. Ya kalau sekarang emang udah musimnya, ya, musimnya orang meremehkan ulama, bahkan meremehkan tapi menghina para ulama, ya. Lalu apalagi waman istakhaffa bil umara'i khasirad dunya, barang siapa yang dia meremehkan umara, artinya pemimpin, ya, yang dipercayakan di dalam sebuah kepemimpinan, ya, mamlukun, mereka adalah penguasa, ya, ataupun dia raja, maka dia akan rugi perkara dunia. Kenapa kita kalau misalnya rugi karena kita meremehkan para umara, ya, rugi masalah dunia? Karena kenapa? Li'annahum alladzina yartibuna umurid dunya wazima muha biaidihim, karena mereka adalah orang yang mengatur, ya, apaan? Umurid dunya, perkara dunia. Makanya para umara, ya, para penguasa, entahkah itu pejabat yang diberikan kekuasaan, presiden dan lain-lainnya, ya, mereka yang mengatur daripada perkara dunia, wazima muhabi aidihim, dan mereka itu adalah yang wazima muhabi aidihim, mereka adalah yang mengatur dari setiap perkara dunia dengan tangan mereka, ya, dengan tangan mereka. Orang kalau misalnya dia meremeh, nah ini emang sama nih, zamannya juga sama, zaman yang ngeremehin ulama, zamannya juga ngeremehin umaro, ya. Ya kita lihat umaro di zaman sekarang, ya jelas nggak bisa kita samakan pemimpin di zaman sekarang dengan pemimpin di zaman dahulu. Karena orang terkadang begini, nggak ada satu orang yang nggak punya kebaikan, dan juga nggak ada satu orang yang nggak punya keburukan. Jadi jangan sampai kita mampu memandang kejelekan orang, tapi kita sampai nutup memandang kebaikan orang. Jangan juga kita hanya mampu memandang kebaikan orang, tapi kita nggak mampu memandang kejelekannya. Tapi kalau kejelekan, ya udah nggak usah dipandang, biar kita juga nggak merusak hati kita karena kejelekan orang. Artinya nggak ada manusia sempurna. Hatta ulama juga nggak sempurna, hatta umaro juga nggak sempurna. Tapi untuk kita dekat kepada mereka pasti ada manfaat, manfaat. Jadi bukan berarti ketika ada sebagian ulama mendekati daripada umara,
Bisa jadi ini ulama, wah lagi ngejilat umaro, belum tentu. Mungkin mereka punya misi daripada umaro itu dekat sama orang ahlul maksiat, mendingan dideketin sama orang ahlul ibadah. Sehingga apa? Umaro yang tadinya nggak bagus, nggak benar, dia mau dekat sama ulama dan dia mau menerima nasihat ulama, ya. Dan dunianya pun jadi manfaat untuk kebaikan agama. Ya. Nah itu. Terus yang ketiga, waman istakhaffa bil jirani khasiran manafi'a. Orang yang dia meremehkan tetangganya, ya, yang mereka meremehkan tetangganya, maka dia akan merugi daripada kemanfaatan. Apa kemanfaatannya? Al khairatu allati yatawassalu biha ilal matlub, yaitu kebaikan yang dia itu, apa yang dia harapkan, apa yang dia tuntut, dia bisa dapetin tuh dari misalnya tetangga. Makanya sebenarnya saudara paling dekat adalah tetangga. Saudara paling dekat tetangga. Nah, kita nih khususnya mungkin santri nanti ketika antum hidup di dalam kehidupan bermasyarakat, jangan lupa, jangan sombong sama kanan kiri kita. Karena kenapa? Mereka adalah saudara terdekat kita. Karena sesuatu apabila terjadi, maka yang pertama akan memberikan apa yang kita cari daripada pertolongan pasti siapa? Tetangga kita, ya. Jadi jangan kita meremehkan tetangga. Ini tetangga mah gitu, ya. Akhirnya karena kita ngeremehin begitu tuh, tetangga kita sakit hati. Begitu kita kena, wallahu a'lam, ya, naudzubillah min dzalik, musibah, repot gak jadinya. Jadi jangan kita meremehkan siapapun, ya, khususnya yang dibahas dalam hal ini. Nabi SAW bersabda, walladzi nafsi biyadihi la yu'minu abdun hatta yuhibba li jarihi ma yuhibba li nafsihi. Demi zat yang aku berada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, la yu'minu abdun, tidaklah sempurna iman seorang hamba hatta yuhibba li jarihi ma yuhibba li nafsihi, sehingga dia mencintai tetangganya sebagaimana dia mencintai dirinya, ya. Jadi kalau bisa, ya, kita cinta tetangga kita sebagaimana kita cinta kepada diri kita, mau nyenengin, ya, mau nyenengin. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala innallaha ta'ala yuhibbar rajula lahu jaru su'i yu'dhihi fayasbiru ala adahu wa yahtasibuhu hatta yakfiyahullahu bihayatin aw mautin. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai seseorang yang lahu jaro, yang dia punya tetangga, su'in yu'dhihi, tetangga yang jelek, tetangga yang buruk, terus dia nyakitin tuh, disakitin kita sama tetangga kita, fayasbiru ala adahu, terus kita sabar sama ini hanya kezalimannya, ya, di dalam menyakiti kita, wa yahtasibuhullah hatta yakfiyahullah bihayatin aw mautin, sehingga dia mencukupkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam keadaan hidup maupun ke dalam keadaan matinya. Udah cukup, biarkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang membalasnya, Allah yang punya hitungannya, biarkan antara hidup dan mati saya pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan tetangga yang seperti itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang yang seperti itu. Waman istakhaffa bi aqrabai minal arham khasiran mawaddah. Orang yang dia meremehkan kerabatnya, dia punya kerabat terus diremehin daripada kerabat terdekat. Kamu punya kakak, kamu punya adik, atau kamu punya saudara, ya, kerabat terdekat, ente remehin, ya, kamu remehkan mereka. Oh enggak, kalau kamu merasa lebih pintar, atau kamu merasa lebih soleh, atau kamu merasa lebih kaya, terus diremehkan, maka mereka yang seperti itu akan rugi. Apa yang mereka akan rugi daripada rasa kasih sayang, ya, dari mereka. Karena kenapa? Ahlukum mahabbatahum, kamu udah menghancurkan rasa cinta mereka, sehingga yang harusnya kita dapat rasa cinta dari keluarga kita, saudara kita, itu kita hancurkan karena tingkah laku kita merasa bahwa kita ini lebih
mulia. Jadi ingatin lagi, ada saatnya kita bakal jatuh, ada saatnya juga kita akan naik. Nah, itu akan berlaku bagi setiap orang. Nah, jangan salah, ketika kita naik terus kita berbuat seperti itu, nanti suatu saat Allah kembalikan. Ya syukur-syukur dia nggak dendam. Kalau dendam, nah, kita lebih akan merasakan jatuhnya lebih daripada itu. Nah, yang terakhir, waman istakhaffa bi ahlihi khasira thayyibul ma'isyah. Orang yang dia meremehkan keluarganya, maksud di sini adalah misalnya seorang suami dia ngeremehin istrinya. Ya, maka dia akan rugi daripada kebaikan daripada kehidupannya. Ya. Apa? Ladzati mukassabul alladzi ya'isu bisababihi. Dia bakal rusak tuh. Dia bakal rugi daripada kelezatan, yang mana kelezatan daripada apa yang dia ikhtiarkan, yang mana dari hasil ikhtiar itu menjadi sabab dia mendapatkan kehidupan yang enak, kehidupan yang khususnya seorang lelaki kalau punya seorang istri, jangan merendahkan seorang istri hanya karena saya suami punya posisi lebih mulia, lebih tinggi dari seorang istri. Surga istri ada di siapa? Surga istri ada di tangan saya. Ya, jadi kamu jangan macam-macam, kamu harus taat. Ya, tapi kita sendiri nggak mau berperilaku sebagai seorang suami yang dapat bermanfaat kepada istri. Kita cuma mau suruh istri bermanfaat aja cuma kita, tapi kita nggak mau jadi orang yang bermanfaat untuk istri kita. Nah, itu jangan. Akhirnya nanti segala kelezatan kehidupan yang kita ikhtiarkan dengan sababiah ikhtiar tersebut bakal hilang tuh kelezatannya, karena sababiah kita meremehkan istri kita. Nah, ini 5 hal yang harus kita hindari. Yang pertama tadi apa? Jangan meremehkan ulama. Kalau meremehkan ulama, maka kita akan rugi, agama kita akan hancur. Terus jangan meremehkan umaro. Kalau kita meremehkan umaro, nanti yang rugi adalah dunia. Jangan juga meremehkan tetangga. Kalau kita meremehkan tetangga, nanti kerugian kita adalah dari kemanfaatan. Yang keempat, jangan meremehkan kerabat terdekat. Karena kenapa? Nanti kita akan kehilangan daripada kasih sayang daripada kerabat kita, saudara-saudara kita sendiri. Yang kelima, jangan kita meremehkan keluarga kita sendiri, khususnya yaitu istri, ya, karena nanti kita bakal dapat kerugian daripada apa? Ma'isyah kita, ya, kebutuhan hidup kita tuh bakal hilang kebaikannya, ya, kebutuhan yang kita ikhtiarkan bakal hilang kebaikan.